Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan bayi prematur, postmatur, BBLR, dan makrosomia. Nah, apa saja sih perbedaannya? Simak terus videonya. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan bayi yang lahir prematur, postmatur, BBLR, dan makrosomia. Nah, di empat kelahiran bayi ini, apa sih perbedaannya? Karena mungkin ada beberapa moms yang mungkin kurang tahu cara membedakannya. Yang prematur itu seperti apa, BBLR itu yang bagaimana, postmatur itu yang seperti apa, makrosomia itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan semuanya satu persatu dan kita akan membedakannya seperti apa sih itu. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang prematur. Prematur itu apa? Nah, matur dari bahasa medisnya itu artinya matang atau cukup bulan. Karena ada pre di depannya, prematur, jadi artinya kurang atau tidak cukup bulan. Bayi yang tidak cukup bulan itu artinya bayi yang lahir sebelum 37 minggu usia kehamilan. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang melahirkan di mana usia kehamilannya itu masih kurang atau belum cukup 37 minggu, berarti ibu akan melahirkan secara prematur atau melahirkan bayi yang prematur. Kemudian, seperti apa sih ciri-ciri bayi yang lahir prematur itu? Jadi ciri-cirinya yang bisa kita lihat adalah yang pastinya berat badan bayi pada saat lahir itu di bawah normal atau di bawah 2.500 gram. Kemudian ukuran bayinya yang lebih kecil dibanding dengan bayi yang lahir normal. Nah, biasanya bayi yang lahir prematur itu akan dirawat di NICU, di ruangan khusus bayi, di mana bayi itu akan dimasukkan ke dalam inkubator. Nah, selama di dalam inkubator itu, bayi akan mendapatkan perawatan khusus untuk bayi yang prematur. Jadi, itulah kenapa biasanya ibu yang melahirkan bayinya dengan kelahiran prematur itu tidak akan pulang bersama bayinya, tapi bayinya akan tinggal dulu di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan sampai nantinya kalau misalnya bayinya sudah dianggap sehat, sudah bisa keluar, maka barulah bayinya dibawa pulang. Kenapa harus di inkubator? Karena bayi yang lahir prematur itu lemak tubuhnya itu kurang, sehingga dia mudah untuk mengalami hipotermi atau penurunan suhu tubuh. Apalagi juga ditambah dengan ukuran berat badannya yang tidak mencapai normal, sehingga memang harus butuh perhatian khusus. Kemudian, bayi yang lahir secara prematur juga belum bisa mengisap dengan sempurna, sehingga sulit untuk mendapatkan asupan makanan. Pemberian ASI-nya itu diberikan melalui selang, baik itu melalui hidung ataupun melalui mulut bayi. Kemudian, setelah kita bahas tentang prematur, nah, kita bahas lagi tentang postmatur. Apa sih itu postmatur? Jadi, tadi kan kita sudah tahu bahwa matur itu artinya cukup bulan. Nah, jadi prematur itu tidak cukup bulan. Sementara postmatur, post artinya setelah. Jadi, telah melewati waktu kelahiran normal, yaitu 37 sampai 42 minggu. Jadi, bayi yang postmatur itu adalah bayi yang lahir di usia kehamilan di atas 42 minggu. Jadi misalnya di usia 41 minggu sudah masuk ke 42 minggu, tapi ibunya itu belum merasakan adanya kontraksi, tidak merasakan adanya tanda-tanda kehamilan, sehingga melewati 42 minggu. Nah, itulah yang namanya bayi yang lahir postmatur, lewat bulan. Dan bagaimana sih ciri-ciri bayi yang lahir postmatur itu? Jadi ciri-cirinya itu rambutnya panjang, kukunya juga panjang, kulitnya kering dan mengelupas, kemudian bagian tubuhnya itu tidak lagi diselimuti dengan lemak-lemak, serta telapak tangan dan telapak kakinya itu terdapat kerutan.
Selanjutnya yang ketiga adalah BBLR. Apa sih itu BBLR? Jadi BBLR itu adalah singkatan dari berat bayi lahir rendah. Nah, ada juga kan beberapa orang yang sulit membedakan antara BBLR dan prematur, yang menurut mereka itu hampir mirip karena kan dari berat badannya itu kurang. Jadi biasanya bayinya mengalami bayi BBLR tapi dikira juga itu adalah bayi prematur. Nah, begini. Jadi BBLR itu BBLR itu kan berat badan lahir rendah. Jadi misalnya berat badan bayi lahir rendah. Jadi misalnya ada ibu yang usia kehamilannya itu 38 minggu. Itu kan sudah masuk usia kehamilan yang normal untuk bersalin. Nah, pada saat proses persalinan, bayinya lahir tapi dengan berat badan 2,3. Sementara normal berat badan bayi di usia kehamilan yang cukup bulan itu adalah 2,5 sampai 4 kg. Berarti bayi yang dilahirkan ini berat badannya kurang dari normal dong karena 2,3. Nah, itulah yang disebut dengan BBLR, berat bayi lahir rendah. Tapi ada juga bayi yang prematur lahirnya juga dengan BBLR. Jadi misalnya bayi yang lahir di usia kehamilan 36 minggu, itu kan termasuk prematur. Kemudian berat badannya cuma 1, sekian. 1, sekian. Kemudian harusnya di usia 36 minggu berat badan bayi misalnya 2,3. Misalnya 2,3, tapi bayi yang lahir prematur itu berat badannya cuma 1, tidak mencapai 2. Nah, itu juga termasuk bayi yang prematur dengan BBLR karena ada juga bayi BBLR, maksudnya bayi yang usianya dalam kandungan itu normal tapi lahirnya BBLR, dan ada juga bayi yang usia kandungannya itu kurang dari normal atau prematur dan mengalami juga BBLR. Seperti itu. Kemudian beberapa penyebab BBLR yaitu yang pertama karena ibu mengalami masalah kesehatan pada saat hamil. Kemudian ibu juga kurang makan makanan yang bergizi. Biasanya kan ada juga ibu hamil yang tidak mau makan, kurang nafsu makan. Jadi itu juga bisa memicu terjadinya BBLR. Dan ibu dengan kekurangan energi kronik. Penanganan untuk bayi BBLR juga harus selalu hangat karena rentan mengalami hipotermi. Jadi biasanya bayi juga dihangatkan, kemudian bisa juga kontak kulit dengan ibunya, tergantung dari kondisi bayi pada saat lahir ya. Kemudian juga bayi harus sering-sering diberikan ASI. Nah, ada juga beberapa kasus di mana ibu pada saat bayinya sudah membutuhkan ASI, bayi BBLR itu harus selalu diberikan ASI, tapi ASI ibunya itu kurang, bahkan tidak ada, sampai beberapa hari itu kurang sehingga bayinya diberi susu formula. Nah, susu formula yang biasa diberikan adalah susu formula khusus untuk bayi BBLR. Begitu juga dengan bayi prematur. Saya juga pernah lihat ada susu formula khusus untuk bayi prematur. Tapi kembali lagi bahwa nutrisi yang terbaik untuk bayi adalah ASI. Oke. Kemudian yang keempat adalah kita bahas tentang makrosomia. Jadi sebelumnya tadi kita bahas tentang BBLR yaitu berat bayi lahir rendah. Sekarang makrosomia adalah bayi yang lahir dengan berat badan berlebih. Nah, berat badan yang berlebih itu seperti apa? Jadi makrosomia itu adalah suatu kondisi di mana bayi itu lahir dengan berat badan di atas normal. Jadi normal berat badan itu kan 2,5 sampai 4 kg. Nah, kalau bayi makrosomia dia lahir dengan berat badan di atas 4 kg, jadi bisa 4, sekian seperti itu. Jadi 4,2, 4,3 itu sudah termasuk bayi makrosomia. Apa sih penyebab kenapa bisa terjadi makrosomia? Kenapa bisa bayi lahir dengan berat badan di atas 4 kg? Nah, ada beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama adalah faktor keturunan. Kemudian pola makan yang tidak teratur. Jadi ibu selama hamil itu makan tidak mempertimbangkan gizi yang dimakannya, tapi asal makan saja.
misalnya makan gorengan, junk food, yang seperti itu. Kemudian juga ibu tidak memperhatikan berat badan yang seharusnya pada saat hamil. Jadi kan ibu hamil itu ada target tertentu yang harus dicapai. Misalnya ibu dengan berat badan sekian, selama hamil nanti itu kenaikan berat badannya sekian, misalnya 10 kilo atau 11 kilo. Jadi tidak semuanya ibu hamil itu harus naik 12 kilo, 16 kilo, tidak seperti itu. Jadi ada juga, itu tergantung dari berat badan ibu sebelum hamil itu berapa. Nah, itu pernah saya bahas di video saya sebelumnya tentang kenaikan berat badan ibu selama hamil. Nah, selain itu juga makrosomia bisa juga terjadi karena ibu yang mengalami obesitas. Jadi ibu hamil yang mengalami obesitas. Kemudian ibu hamil yang mengalami diabetes, baik itu diabetes yang dialami sebelum terjadi kehamilan maupun diabetes yang terjadi selama kehamilan. Karena kan ada juga ibu hamil yang sebelum hamil itu dia tidak pernah mengalami yang namanya diabetes. Kadar gula darahnya itu normal terus selama sebelum kehamilan, tapi setelah hamil barulah mengalami yang namanya diabetes. Nah, itulah yang disebut dengan diabetes gestasional. Jadi itu yang faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya makrosomia. Faktor-faktor yang menyebabkan berat badan bayi pada saat lahir atau dalam kandungan itu lebih dari 4 kg atau lebih dari normal. Jadi moms, itu saja yang saya sampaikan di video kali ini tentang perbedaan bayi lahir prematur, postmatur, BBLR, dan makrosomia. Semoga bermanfaat. Kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Tapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan informasi kepada moms semua bahwa apabila ada yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau DM di Instagram saya yang saya cantumkan di deskripsi. Dan kalau misalnya ada juga moms yang ingin menyarankan untuk video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.